Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Kang Mas Ketum, Kang Mas Taufik yang kami hormati, kami banggakan. Alhamdulillah, Mas Nano, Mas Ketum pagi ini bisa bergabung di Provinsi Jambi. Kebetulan berada di kegiatan kantornya Getpro dan UMKM PSHT Provinsi Jambi. Mudah-mudahan Mas Ketum senantiasa sehat walafiat, tanpa kekurangan satu apapun. Amin. Jadi mohon izin Mas Ketum, sebelumnya beberapa satu hari yang lalu kita mengadakan open ceremony mengenai gerakan ekonomi digital. Dan alhamdulillah sudah terlaksana dengan baik, saya rasa. Pandangan Mas Ketum ke depan tentang ekonomi digital ini seperti apa, Kang Mas? Alhamdulillah ini luar biasa. Jadi inovasi yang dikembangkan oleh dulur-dulur Jambi yang sejak dulu saya incer, ini makin nampak jelas arahnya. Dulu mulai dari kegiatan pelihara lele, jualan sembako, pelihara ayam dan sebagainya, ternyata ekosistem yang sudah terbentuk ini di-upgrade dalam bentuk gerakan ekonomi digital profesional. Ini saya kira inovasi komunitas kita yang sangat baik, dan kalau gerakan ekonomi digital ini bisa kita tularkan kepada dulur-dulur di seluruh cabang, ini akan menjadi perubahan paradigma bagi persaudaraan Setia-Hati Terate dalam memayu hayuning bawono. Yang selama ini kita hanya latihan fisik, latihan silat, terus kadang-kadang bikin suasana yang kurang nyaman bagi masyarakat, tapi melalui gerakan ekonomi digital ini, saya yakin ikhtiar kita untuk ikut membantu mensejahterakan warga, ikut membantu mensukseskan program-program pemerintah, ini akan terwujud dengan sangat baik. Amin, amin. Dan saya yakin apa yang dimotori oleh Mas Edi dan dulur-dulur di Jambi ini akan menjadi sesuatu yang sangat menarik. Tidak hanya untuk kalangan kita sendiri, insya Allah ini juga akan memicu gerakan-gerakan ekonomi digital yang bisa dikembangkan oleh komunitas masyarakat yang lain. Alhamdulillah. Ya, ini pengakuan dari Mas Ketum, Mas Nano. Ya memang nyatanya begitu kan. Alhamdulillah. Misalnya kita kan punya komunitas korlap, komunitas terjal. Tapi kalau ini menjadi komunitas gerakan ekonomi digital, itu sangat luar biasa dampaknya. Dan citra SHT sebagai ikut mendirikan Republik, kontribusinya saya yakin akan makin jelas bagi masyarakat. Alhamdulillah. Apalagi tadi saya sempat lihat di ternak ulat Jerman. Terus di situ ada ayam, ada ikan. Kalau ekosistem ini terbentuk, itu satu hal yang sangat positif bagi kesejahteraan warga kita. Apalagi dalam komunitas ayam misalnya nanti ada yang khusus tanam jagung, ada yang khusus mengolah daging ayam dengan berbagai macam olahan. Ada yang besarin ayam, ada yang khusus netesin telur. Itu ekosistem akan terbentuk dan ini akan menjadi sesuatu yang sangat produktif bagi warga-warga kita. Apalagi umumnya warga kita ini banyak yang ekonominya belum stabil. Nah, melalui gerakan ini kita bisa menyediakan lapangan pekerjaan, dan yang paling penting di dalam proses pengembangan ekonomi digital ini, itu akan mendidik dulur-dulur kita untuk
mengembangkan potensi dirinya dengan kejujuran yang dimiliki, dengan komitmen yang dimiliki, ini akan menjadi sumber kesejahteraan keluarga mereka. Ya, jadi saya atas nama Persaudaraan Setia Hati Ternate, terima kasih kepada Mas Edi yang secara terus-menerus mendorong produktivitas dulur-dulur, dibantu oleh Mas Nano yang jadi kompornya. Ini sejak dulu ngomporin terus. Nah, apalagi hadirnya Mas Tio ini sangat luar biasa, bisa meyakinkan dulur-dulur bahwa dengan era digital ini bisa menjadi sumber penghasilan yang luar biasa. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Mas Edi, Mas Nano, Mas Tio yang telah memotori gerakan ekonomi digital yang profesional ini untuk pengembangan usaha sedulur-dulur semua. Amin. Siap, insya Allah. Nah. Asik Mas Nano, kalau kita bercerita tentang ekonomi di dalam, ya kita nggak memungkiri ya Mas Nano ya, mohon izin Mas Ketum. Yang namanya kita sudah sepakat SH Ternate bukan paguron, tapi SH Ternate adalah organisasi. Tentunya kalau organisasi kan ada sektor-sektor yang lain juga harus dibangun. Bukan hanya pencaknya, tapi juga perekonomian. Apalagi kita dengar bersama-sama Mas Ketum dalam sambutan Mas Ketum kemarin, kita ini harus sudah contoh kayak Muhammadiyah. Dikelola dengan baik, organisasinya dikelola dengan baik, sehingga Muhammadiyah punya sekolah, punya universitas, punya rumah sakit dan lain sebagainya. Kira-kira dengan kehadiran GetPro ini seperti apa Kang Mas nanti? Kalau lihat pandangannya Kang Mas seperti apa nanti? Ya, mohon saya koreksi sedikit. SHT ini organisasi yang bersifat paguron, artinya bukan murni organisasi, dan ciri-ciri paguron itu harus kita jaga, terutama di dalam mengembangkan tradisi-tradisi untuk meyakinkan kita semua bahwa melalui perguruan ilah ini menjadi tempat pendidikan sepanjang hayat, termasuk dalam pengembangan ekonomi. Saya sangat mengharapkan melalui GetPro, kompetensi setiap dulur-dulur ini harus terus diasah, dikembangkan, ya sepanjang hayat. Bagaimana misalnya profesi ternak lele, nah itu harus terus-menerus mengembangkan inovasi-inovasi yang terkait dengan lele, sehingga dia betul-betul profesional dan ahli. Begitu juga ulat Jerman, begitu juga ayam, begitu juga di dalam mengembangkan konten-konten kreatif. Bagaimana dengan mengembangkan konten-konten ini kita bisa ikut mengedukasi para warga kita, syukur masyarakat kita, sehingga dengan konten yang kita kembangkan ini otomatis kita ikut mencerdaskan kapasitas dan kompetensi dulur-dulur. Ya, jadi ciri paguron nggak boleh kita hilangkan. Itu tetap harus kita jaga. Jaga bagaimana mengembangkan etika kita, menghormati guru kita. Bagaimana mengembangkan etika dalam menjaga pasduluran kita. Sebab pasduluran kita ini hanya terjaga dengan baik kalau kita mempunyai sikap tadi, kompetensi, dan yang paling penting jujur. Jangan justru dengan sifat persaudaraan kita nipu dulur sendiri. Nah itu harus kita hindari. Dengan kejujuran, dengan ketulusan. Makanya di dalam wasiat yang diberikan kepada kita, bahwa pasduluran ini harus kita kembangkan dengan prinsip saling sayang menyayangi, saling hormat menghormati, dan bertanggung jawab. Dan yang paling penting, sebagaimana dawuhnya Mas Imam Kosupangat,
dalam membangun perseduluran ini kita nggak boleh melanggar sumpah, nggak boleh melanggar pepacuh. Itulah yang harus kita jaga. Alhamdulillah, luar biasa. Kang Mas Ketum, ajaran PSHT-nya masih terjaga dengan baik, Mas Nano. Ini guru kita kan, ini. Jadi tugas kita menjaga SHT sebagai paguron. Itu harus jaga wasiat, jaga ajaran kita. Makanya harus idealis kan, Mas? Iya, harus. Karena hanya dengan menjaga idealisme kita bisa merawat Indonesia ini dengan baik. Kita nggak boleh menjadi contoh udrek-udrekan antar saudara sendiri. Padahal itu dilarang oleh wasiat kita. Jadi ini yang harus kita jaga. Jadi pada kesempatan ini juga saya ingin ngajak dulur-dulur semua, udahlah soal dualisme, soal hiruk pikuk ini kita akhiri. Mari kita duduk bareng, kita bangun perseduluran ini dengan cara yang lebih produktif, saling ngisi kekurangan, saling memanfaatkan kelebihan di antara kita, supaya ikhtiar kita untuk mewujudkan tujuan organisasi, yaitu ikut memayu hayuning bawana, bisa kita wujudkan secara real melalui gerakan ekonomi digital ini. Makanya saya support penuh, saya dukung penuh apa yang diinisiasi oleh Mas Edi dan kawan-kawan di Jambi ini untuk mengembangkan gerakan ekonomi digital. Mudah-mudahan melalui gerakan ini sekaligus menjadi perekat, pemersatu persaudaraan kita. Itu yang kita harapkan. Alhamdulillah, sudah sangat luar biasa pemaparan dari Mas Ketum yang sangat-sangat bisa kita pahami. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita juga mudah untuk memahami apa yang sudah disampaikan oleh Mas Ketum. Jadi saya bergeser ke Mas Nano nih. Mas Nano, apa pandangan Mas Nano ini mengenai ekonomi digital? Sambil minum, monggo. Baik Mas, jadi Mas Ketum, jadi saya tadi pikiran saya nggak bagian yang ikut ditanya, saya mau nanya Mas Ketum juga ya, ternyata saya bagian ditanya juga. Iya dong. Saya di beberapa waktu lalu bertemu dengan Mas Ketum mengajak kepada kita semua di Zoom yang minggu yang lalu. Sudah, urusan hukum ini sudah selesai, urusan organisasi sudah selesai. Sudah waktunya kita sedang menata organisasinya. Artinya sekarang organisasi sudah pelan semua petunjuk bagaimana pelaksanaan rantai rayon cabang sampai provinsi itu diatur sedemikian rupa. Kita jalankan yuk masing-masing cabang. Tapi saya tergelitik tadi, Mas Ketum, ini Jambi kan sudah memulai sesuatu dengan pemberdayaan anggota gitu. Sekarang bagaimana kemampuan ekonomi di tiap-tiap cabang itu, harapan Mas Ketum bagaimana cabang ini udah mulai nih. Kita memulai gimana cabang-cabang lain atau proyek lain juga barangkali ada potensi apa di cabang-cabang itu yang kalau itu dikolaborasikan menjadi suatu komunitas, ini usaha khusus ayam petelur, ini khusus ayam perdaging, ini khusus yang pembesaran sapi, mungkin urusan minyak goreng, kan luar biasa nih potensi luar kita. Ini harapan Mas Ketum kira-kira apa supaya Mas Ketum bisa jadi instruksi nih. Kami sudah mulai, kita punya kopi, kita punya madu, kita punya pupuk organik, kita punya getro. Nah, barangkali cabang lain juga punya apa sehingga kita bersinergi, Mas. Jadi kalau yang lain ada wacana-wacana, kita harus action Mas kan, udah selesai. Gimana Mas Ketum tanggapannya ini? Ya justru itu saya seperti yang sampaikan Mas Nono, setiap cabang pasti punya potensi. Dengan berbagai macam kelompok, dengan berbagai macam keragaman yang dimiliki oleh saudara-saudara kita. Makanya saya sekali lagi mengajak semua sedulur PSHT, sudahilah konflik. Sudahilah berargumen soal badan hukum dan sebagainya. Kita kembali ke ajaran, mari kita terapkan ajaran setia hati ini dengan sebaik-baiknya. Kita jaga rasa persaudaraan kita, mari kita kembangkan usaha-usaha yang lebih produktif. Betul. Usaha-usaha yang mensejahterakan kita, mensejahterakan keluarga kita. Dengan ikhtiar ini, kontribusi kita kepada masyarakat, kepada bangsa dan negara ini akan semakin nyata.
Amin. Karena itu sekali lagi saya mengajak kepada dulur semuanya agar dengan gerakan-gerakan yang dimotori Mas Edi dan kawan-kawan melalui GetPro ini akan merekatkan kembali ikatan persaudaraan kita. Dan disitulah wujud dari ikhtiar kita bersama untuk menjadikan organisasi kita ini sebagai pembawa dan pemancar cita, luar biasa. Pembawa ajaran setia hati, pemancar perilaku budi luhur yang diwariskan senior-senior kita, guru-guru kita, agar kita ini menjadi pencerah, menjadi motor penggerak ekonomi keluarga besar persaudaraan setia hati Ternate. Kita sudahi berkelompok-kelompok, berselisih yang tidak ada gunanya. Dengan pengalaman belasan tahun ini, mari kita ikhtiar bersama agar persaudaraan kita ini benar-benar menjadi persaudaraan yang produktif melalui GetPro yang sedang kita kembangkan mulai dari Jambi ini. Siap, Mas. Alhamdulillah. Ini pertanyaan terakhir, Kang Mas. Ini bukan pertanyaan sebenarnya, ada isu ini terakhir. Ketika sambutan Kang Mas, ini kan lagi viral, Kang Mas. Ada salah paham ini mengenai bahwasanya memang ajaran PSHT itu kan pusatnya di Madiun. Nah, sedangkan ekonomi secara ekonomi ya Kang Mas ya. Gerakan ekonomi mudah-mudahan nih dimulai dari pusatnya di Jambi. Nah ini lagi digoreng Kang Mas. Ya enggak lucu kan Mas. Ya namanya orang banyak kan ya enggak masalah. Inti ajaran kita kan yang dikembangkan sejak dulu dari Madiun, itulah yang kita wujudkan. Dan salah satu wujud dari ajaran yang harus kita praktekkan itu muncul dari Jambi dalam bentuk gerakan ekonomi digital. Nah, ini kan merupakan satu kesatuan dan nggak perlu kita tentangkan karena ajaran yang dikembangkan dari Madiun sejak dulu mengajari kita untuk bisa memayu hayuning bawana. Siap. Prakteknya wujud dari memayu hayuning bawana itu melalui gerakan ekonomi digital. Siap. Yang dimulai dari Jambi. Alhamdulillah. Salahnya di mana? Terus pertentangannya di mana? Nggak ada kan? Betul sekali Kang Mas. Nah, jadi jangan sampai lah kita ini membentur-benturkan cara berpikir yang tidak produktif sehingga kita bisa mengganggu rasa persaudaraan kita. Jadi sekali lagi saya ngajak saudara-saudaraku semua, jangan sampai kita membentur-benturkan berbagai kelompok yang sebetulnya kurang banyak manfaatnya, tapi yang lebih kita tonjolkan, mari kita saling menghargai, saling menghormati setiap ide, setiap gagasan, agar rasa persaudaraan ini bisa kita jaga bersama dengan sebaik-baiknya, agar tujuan kita mengembangkan organisasi untuk ikut memayu hayuning bawana bisa kita wujudkan dengan cara yang lebih beradab, lebih nyata dirasakan manfaatnya oleh keluarga, oleh masyarakat, terutama oleh bangsa dan negara kita yang sedang aktif membangun ini. Amin, amin ya Rabbal. Kalau ini terakhir dari saya Mas. Iya, siap. Mas, ini kan sudah berjalan. Artinya kita sekarang mungkin Mas Ketum tinggal. Mas, kita butuh leader Mas. Artinya dari Kepengurus Mas Topik ini siapa yang ngurusin ini harus ada di atas kita ini siapa. Mungkin tokoh-tokoh siapa yang kira-kira barangkali nanti ke depan itu harus ada di pucuk pimpinan yang ngurusin ini. Kan yang ngurusin organisasi sudah ada, ngurusin hukum ada, ngurusin prestasi ada, ngurusin ajaran ada. Nah, yang ngurusin ekonomi ini, ekonomi Ternate ini kan harus paling tidak manajemen ekonominya Ternate. Pandangan kira-kira harus kalau saya sebut nama paling tidak kan, Mas ini harus ada nih. Mumpung masih hangat Mas, jangan sampai nanti
Begitu rame-rame gini, begitu besok hilang lagi gitu. Nah ini supaya tetap dari ada tuh kita butuh tokoh atau siapa yang nanti masuk jadi paling tidak yang memimpin lah rombongan khusus yang ngurus ini supaya pemberdayaan tiap-tiap cabang itu betul-betul fokus berjalan. Akomodir. Iya, seperti lambang di pet kita ini kan satu bidang teknik untuk prestasi. Yang sisi sebelah kiri itu kan untuk kerohanian. Yang bawah ini organisasi. Nah, yang paling penting sebelah sisi kanan itu sisi pengabdian masyarakat. Siap. Itulah upaya kita untuk ikut memayu hayuning bawon itu diwujudkan dalam pengabdian masyarakat yang real. Kita punya ketua bidang pengabdian masyarakat. Di dalam struktur organisasi bidang pengabdian masyarakat itu ada direktorat ada departemen pemberdayaan anggota. Nah, GetPro ini merupakan bagian dari ikhtiar kita untuk memberdayakan anggota melalui sistem digital yang kita rancang dengan sangat baik ini supaya seluruh anggota, seluruh warga PSHT maupun keluarga besar PSHT bisa memanfaatkan perkembangan teknologi ini untuk meningkatkan kualitas hidupnya, kualitas kesejahteraan. Jadi secara organisasi ya ini harus di bawah bidang pengabdian masyarakat, khususnya di Departemen Pemberdayaan Anggota. Siap, Kang Mas. Jadi ini Mas ya, artinya GetPro ini nanti mitra Mas ya, karena supaya kita fokus, karena kita tidak bisa nanti ini dimasuk-masukkan dalam organisasi. Atau ini di bawahnya cabang langsung atau di bawahnya itu, supaya nanti ini organisasi yang mitra. Nanti kan ada mitra-mitra bidang yang lain. Ini adalah mitra, sehingga nanti terpisah betul dan Mas kalau kegiatan bisnis itu kalau belum ada duitnya belum ribut Mas. Duitnya jadi ribut antara nanti kira-kira rebutan antara si pengurus antara si pengelola kan jadi makanya kita sepakat berharap kepada ketum bahwa GetPro ini lempeng, ini adalah mitra, mitra. Jadi kita tuh siap menjadi mitra atau sentralnya untuk membidangi yang urusan yang diharapkan oleh organisasi. Kira-kira seperti itu. Ya, namanya Gerakan Ekonomi Digital Profesional. Jadi harus betul-betul kita kelola secara profesional. Apa artinya profesional? Yang seperti kemarin saya jelaskan kan? Satu, harus betul-betul kompeten. Jadi jangan sampai orang-orang yang kompeten ini direcokin oleh sedulur-dulur yang sok tahu, sok kompeten. Padahal dia hanya pengganggu saja. Sok tahu saja, ini yang nggak boleh dicampuri. Yang kedua, harus punya etika. Etika yang paling penting sebagai profesional, itu satu, harus jujur. Yang kedua, harus punya komitmen yang kuat. Untuk menjaga citra diri sebagai profesional. Yang ketiga, harus menciptakan, atau kemarin ya saya sampaikan itu, harus bisa meyakinkan kepada semua pihak bahwa kita ini melakukan dengan betul-betul didasari kompetensi yang kita miliki. Makanya jangan sampai sedulur-dulur kita yang kurang memahami ini menjadi sumber masalah karena mengganggu, karena sok tahu dan sebagainya. Seperti yang prinsip tadi, kita harus saling menghormati. Itulah yang harus kita kembangkan. Dan yang paling penting, namanya profesional itu harus terus-menerus meningkatkan kemampuannya, meningkatkan kompetensinya, sehingga makin tajam dia di dalam mengelola bisnis yang sangat spesifik ini. Harus upgrade terus kan? Terus upgrade terus-menerus. Jadi itulah harapan yang kami inginkan dari GetPro ini,
Jadi GetPro ini yang namanya gerakan ekonomi digital profesional, ciri profesional itu harus kita jaga betul, Mas. Benar. Ya, untuk itu ya saya minta tolong Mas Edi, Mas Nano, Mas Tio, dan dulur-dulur yang sudah terlibat di GetPro ini untuk menjaga kredibilitas diri. Itu penting. Kredibilitas diri dalam menjaga profesionalisme di dalam mengembangkan bisnis ini. Wow. Sekaligus saya sangat mengharapkan dulur-dulur yang baru tahu setengah-setengah ini jangan ngerecokin gitu ya. Tapi bagaimana kita harus mendukung kegiatan GetPro ini dengan sebaik-baiknya gitu, Mas. Amin, amin, alhamdulillahirabbil alamin. Arahannya jadi cerdas. Lurus, tegak lurus, artinya di mana GetPro, di mana organisasi, bagaimana kita mengelola. Karena yang ini kan tetap ada bersinggungan dengan saudara-saudara yang akan kita tiap hari akan bersinggungan, sehingga tidak seperti tadi ketum atau arahan ketum seperti ini. Gitu. Jadi profesional tadi, jadi profesional, profesional. Kemudian jadi bisnis-bisnis yang ada itu ya profesional betul. Jadi mitra dari Sejahtera adalah GetPro. Terima kasih banyak. Bukan mitra ya. Ini bagian dari proses pendidikan agar warga kita ini ya beretikalah untuk menjadi profesional yang layak dipercaya. Jadi GetPro ini itu bagian dari proses pendidikan anggota. Ya, betul kan? Ya, supaya kita semua bisa dipercaya. Sebab kalau persaudaraan ini nggak bisa dipercaya, bubar persaudaraan kita. Iya, maka siapapun warga SHT harus berusaha semaksimal mungkin untuk bisa dipercaya. Karena kompetensi yang dimiliki. Kan sebagai mukadimah, kita semua ini mempunyai kodrat dan irama masing-masing. Mari kita jaga kodrat dan irama kita masing-masing untuk bisa memberikan kontribusi yang sebaik-baiknya bagi keutuhan persaudaraan kita ini. Alhamdulillah, baik. Terima kasih banyak. Luar biasa ilmunya, daging semua pagi ini. Luar biasa Mas itu. Jadi arahan ini kan menjadi kajian kita ke depan dalam kita berorganisasi, dalam kita juga menjalankan bisnis yang berkenaan dengan GetPro ini kan gitu. Jadi mudah-mudahan tadi yang dikhawatirkan yang hanya mau jadi troublemaker ini udah hilang dengan sendiri lah. Siap. Kalau bergabung mari kan itu apa yang kita bisa lakukan untuk Sejahtera kan begitu. Benar sekali. Aduh, terima kasih banyak Mas Ketum atas kehadiran panjenengan beserta Ibu dan Mas Nano juga. Terima kasih banyak. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang sudah Mas Ketum sampaikan mudah-mudahan bisa kami teladani. Amin. Terima kasih. Mungkin itu saudara-saudaraku semua. Alhamdulillah pagi ini sangat bahagia kami kehadiran Ketum beserta Ibu dan Mas Nano ini memberikan energi baru bagi kami. Mudah-mudahan ke depan bisa berkembang lebih baik lagi. Terima kasih, mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PSHT Jaya.